Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin berdiskusi terkait materi metode-metode pembelajaran. Nah, sebelumnya kita berdiskusi lebih lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Niki Endarta, yang kedua ada Pandu Siwi, yang ketiga ada Kalpi Akso Pratama, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Amiruddin, dan yang kelima ada Dewi Ria Latifah. Oke, selanjutnya teman-teman di sini masih ingat tidak apa itu metode pembelajaran? Karena pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas materi ini juga. Oke, bagaimana? Izin menanggapi metode pembelajaran untuk mengimplementasikan sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Oke, terima kasih Niki. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan tanggapan dari saudara Niki? Baik, saya moderator yang ingin menanggapi pendapat dari Niki. Oke, Pandu, silakan. Saya setuju dengan pendapat. Saya juga mau menambahkan sedikit bahwa metode pembelajaran yang diimplementasikan itu juga diharapkan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pendidik tersebut. Terima kasih moderator. Oke, baik Pandu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Model pembelajaran ini kan dipakai oleh pendidik dan pastinya satu macam model pembelajaran. Nah, teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat tidak tentang macam-macam model pembelajaran? Izin menanggapi moderator. Oke, silakan Kalpi. Ya, jadi macam-macam model pembelajaran itu yang bisa dilakukan adalah metode pembelajaran resitasi, yang merupakan metode mengajar dan mahasiswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya pada kertas yang menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, dengan ada metode ini, itu siswa menjadi lebih ingat dengan materi, karena telah menuliskannya dengan resume. Namun dalam menerapkan metode ini, pendidik juga susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumnya sendiri. Lalu ada juga metode diskusi. Metode ini sangat melibatkan peserta didik untuk aktif menyampaikan pendapat. Untuk bisa memecahkan masalah, biasanya pendidik membagi siswa atau peserta didik ke beberapa kelompok untuk memecahkan masalah bersama-sama. Selain memecahkan masalah, tujuan agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan terkait masalah yang dibahas, lalu juga berani mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Izin Oke, menambahkan baik. sedikit moderator. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit, selain yang disebutkan oleh Kalpi tadi, ada beberapa macam metode pembelajaran seperti metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini adalah metode pembelajaran dengan melibatkan peserta didik untuk mencoba atau mempraktikkan materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Nah, biasanya kegiatannya itu berupa praktikum yang dilaksanakan di laboratorium dan biasanya diterapkan pada mata pelajaran yang berhubungan dengan sains. Dalam metode eksperimen ini juga membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Tapi setiap percobaan juga tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan atau diinginkan. Lalu kemudian ada metode demonstrasi. Metode ini adalah metode yang menggunakan kegiatan peragaan atau demonstrasi untuk mempertegas suatu teori, kejadian, atau cara kerja. Dalam metode demonstrasi ini, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajarannya itu lebih menarik, kemudian siswa dirangsang untuk aktif mengamati. Cukup dari saya, moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin nanti teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan pendapat lain. Izin menambahkan moderator terkait dengan macam-macam metode pembelajaran. Selain yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi, ada beberapa metode pembelajaran yaitu metode debat. Metode ini metode yang sering digunakan dalam mata pelajaran sosial. Debat atau adu argumentasi dilakukan oleh dua kelompok atau lebih, bisa juga perorangan, untuk mengemukakan pendapat. Biasanya kelompok dibagi menjadi tim kontra dan pro terhadap suatu masalah. Tujuannya peserta didik itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bicara dan mengemukakan pendapat. Lalu ada juga project based learning yang merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa bebas untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek, dan menghasilkan produk kerja yang bisa dipresentasikan kepada orang lain. Cukup dari saya. Terima kasih, moderator. Oke, baik, terima kasih Niki. Mungkin ada teman-teman yang masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin menambahkan, moderator, untuk macam-macam metode pembelajaran yang sudah teman-teman sampaikan, macam metode, yaitu blended learning dan metode tanya jawab. Blended learning adalah metode yang menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional secara tatap muka dan pembelajaran daring berbasis teknologi komputer dan internet. Dengan metode ini, pendidik dapat berinteraksi dengan peserta didik melalui video konferensi. Kemudian, metode tanya jawab, metode ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan mahasiswa, guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Cukup dari saya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Tadi ada tidak yang ingin teman-teman tanyakan agar dapat kita diskusikan bersama-sama? Izin bertanya moderator. Ya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Dewi. Tadi kamu menjelaskan metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, pada metode itu kan guru atau pendidik sama-sama memperagakan atau mencontohkan untuk menjelaskan suatu teori. Yang ingin saya tanyakan, perbedaan dari kedua metode ini, apakah ada perbedaannya? Izin menjawab moderator. Jadi untuk pertanyaan dari Kalvi terkait perbedaan dari metode demonstrasi dan eksperimen itu, jika pada kegiatan praktikum atau metode eksperimen itu biasanya siswa berpartisipasi secara langsung untuk mencoba. Namun di metode demonstrasi ini hanya guru saja yang memperagakan, sedangkan peserta didik itu memperhatikan apa yang diperagakan oleh guru tersebut. Terima kasih moderator. Mungkin Kalvi, apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih, Dewi. Baik, terima kasih kepada Dewi yang telah menjawab pertanyaan dari tadi. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya moderator. Oke, Niki, dipersilahkan. Izin bertanya. Tadi kan Kalvi tadi menjelaskan terkait dengan metode diskusi. Nah, lalu Pandu menjelaskan metode tanya jawab. Pertanyaan saya, metode tanya jawab ini apa bedanya dengan metode diskusi? Baik, terima kasih Niki. Saya akan menjawab pertanyaan Niki. Jadi untuk metode tanya jawab ini, metode yang dipakai untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dengan guru. Seperti contohnya guru memberikan pertanyaan kepada para peserta didiknya dan juga sebaliknya seorang peserta didik yang bertanya. Dan di sini sudah cukup jelas perbedaannya dengan diskusi. Di mana metode diskusi ini dibentuk kelompok untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan pendapatnya masing-masing untuk memecahkan masalah. Baik, terima kasih.
Izin menambahkan moderator. Oke, Kalpi, langsung aja. Ya, izin menambahkan sedikit dari jawaban Pak Anu tadi. Jadi perbedaan metode diskusi dan tanya jawab, sebenarnya kedua metode itu sama-sama untuk merumuskan suatu masalah, baik secara individu maupun berkelompok. Lain kalau diskusi dilakukan bersama. Baik, kita aja moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah bertanya dan menjawab. Adakah dari teman-teman sekalian masih ada yang didiskusikan lagi? Cukup moderator. Cuma ada Cukup moderator. Oke. Apakah misalnya ada yang ingin menambahkan kesimpulan pada diskusi pada siang hari ini? Izin moderator. Jadi kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini adalah dengan metode-metode pembelajaran yang diimplementasikan di mana bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dengan banyaknya macam-macam metode pembelajaran yang pastinya terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebaiknya seorang pendidik harus memilih metode pembelajarannya dengan tepat. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Dewi dan sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, jika cukup, kita akhiri aja diskusi kelompok pada siang hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.